Terus yang prosedural itu apa? Terdiri dari ini. Yang non prosedural apa? Ini. Lain apa? Ini. Nah, lalu kita pindah nih yang lain. Selain klasifikasi, kita pindah. Sel statistik apa aja sih? Masuk rumah sakit 60 juta, kemungkinan bla 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 bla. Ini adanya di dalam teks begitu. Ya. Ini bisa kita kecilin lagi. Kemudian, apa saja sih kemungkinan kematiannya? Kemungkinannya itu adalah bisa alamiah, bisa ini, dan seterusnya. Nah, kalau saya itu apa namanya? Oke, ya. Ini bisa saja dimasukin ini apa namanya? Seperti misalnya apa daftar pustakanya? Ini bisa ada attachment-nya gitu harusnya. Ada itu. Gitu. Nah, apakah sudah mengerti apa itu mind map? Ya, siapa yang ingin tanya mind map? Sudah jelaskah mind map-nya? Izin Prof, dari saya sudah jelas nih untuk mind map-nya. Jelas ya. Nah, sekarang sebentar. Apakah kelihatan? Prof, Ya. sudah terlihat. Nah, tapi masa Anda, siapa sih yang nggak bisa bahasa Inggris Anda? Semua anak FK bisa bahasa Inggris dong. Nah, itu syarat ya. Bahasa Inggris itu bukan hal yang lux, biasa-biasa aja. Semua orang harus bisa. Tadi. Ya. Nah, ini tadi. Apa general condition-nya? Ini terdiri dari ya general condition tadi bagaimana systematic response, kemudian fat embolism terdiri dari systematic response itu terdiri dari fat embolism syndrome ini. Jadi Anda ini kan ada subjudul ya. Kemudian ada bisa dicabang-cabang lagi. Anda semuanya secara berkelompok membuat apa namanya mind map untuk yang ini semua. Ya. Kira-kira berapa lama Anda butuh mengerjakan bareng secara bersama-sama? Berapa lama? Seminggu. Nah, ya dong, seminggu ya. Izin Prof, Hmm? izin jawab Prof. Ya, silakan. Saya rasa waktu mengingat kegiatan kami habis ini kan harus pindah ke Sanglah, mungkin 5 sampai 1 minggu adalah waktu yang tepat nih, Bro. 1 minggu ya. 5 1 minggu ya, boleh. 5 sampai 1 minggu nih, Bro. Nah, juga kita tetap bisa kontak-kontakan kan ya. Karena ini akan menjadi Iya, Bro. tempat Anda. Nanti di Sanglah Anda akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Anda harus lebih advance. Trauma itu apa aja sih? Udah di kantong Anda trauma. Gitu. Ya. Jadi mahasiswa Undiksa ada satu one step ahead gitu untuk forensiknya. Jadi nggak malu-maluin Singaraja gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Oke, jelas, Prof. Mohon izin nih, Prof, untuk bertanya. Ya, silakan.
Untuk main kami buat, apakah jika misalnya dari mind map ini boleh mengambil misalnya tambahan-tambahan mengenai musculoskeletal injury dari jurnal lain atau dari sumber lain nih, Prof, untuk menambahkan saja misalnya seperti itu. Oh, kalau Tapi Anda bisa menambahkan itu, keren, bagus. Itu adalah suatu nilai lebih. Gitu. Ya, ini, Prof. Terima kasih banyak, Prof. oke. Jadi mungkin Anda bisa bagi-bagi atau apa gitu. Dan kemudian Anda diskusi. Untuk diskusi mind map itu mungkin Anda ketemu setengah jam aja setiap saat, setiap hari. Wow, udah Anda dapat banyak. Nanti saya berikan bahan-bahan lagi yang bisa di mind map-kan. Nanti Anda masuk apa? Masuk bagian kebidanan, masuk bagian yang lain-lain. Anda bikin mind map kayak gini. Anda ini satu grup ini kan biasanya itu kan kepanitaannya itu bareng-bareng terus ya. Senasib sepenanggungan mau segala macam departemen masuk semua bareng ya, betul nggak? Atau bisa-bisa habis ini. Tidak, Prof. Kami berbarengan sampai akhir gitu. Nah, sudah hidup semati, ya tahu, jadi nanti Anda bisa kerjasama. Gitu ya. Siap, Prof. Ya, Anda programnya nggak usah saya ajarin. Anda kan generasi Z yang harusnya nggak diajarin, udah tahu sendiri gimana cara nyari program mind map. Kalau toh nggak bisa, ya pakai tulis tangan aja. Ya, kalau mana yang tua ini, gitu loh. Ya. Oke, oke kalau gitu nanti sama dokter. Dan intinya adalah bahwa setiap trauma fisik itu ada dampak psikisnya. Bagaimana kalian ini menghadapi pasien, menghadapi keluarganya. Ya, oke kalau gitu saya stop share dulu. Saya live, kita live ya. Sampai nanti jam sama dokter. Ya, Iya, Prof. yuk. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Sama. Bro. Yuk. Terima kasih, Bro. Guys, gimana pembagiannya? Oke, baca dulu dah. Ya, Apa nama aplikasi yang kamu main jet, browsing? main map. Ci, di mana tuh, Kis? Kursi banyak banget dah. Ah, di mana anjir? Ci, off mic bangsat. Di sana. Hah? Sandat. Sama Elsa di Sandat? Ya, Ci, gabut banget, Ci. Yaudah, oke, live dah. Kayaknya mau pindah tempat dah, anjir. Sinyalnya di sini jelek banget, Ci. Ya udah.
Selamat malam, dokter. Selamat malam. Mohon untuk menunggu sebentar nih, dok. Lagi dulu. Nggak kedengeran suaranya, putus-putus. Mohon maaf, dokter. Mohon untuk Ya. menunggu sebentar nih, kurang pasang lagi satu. Oh iya, nggak apa-apa, saya tunggu aja. Nih, Saya matiin kamera dulu ya. nih, Nanti kalau udah siap, saya dipanggil aja ya. nih, dokter. Terima kasih, dokter. Di... Selamat malam, Dr. Irmia. Selamat malam. Boleh kita mulai? Enggak, Dok. Izin, Dok. Ini untuk share screen, nggak, Dok? Saya izin share screen untuk kasusnya, nggak? Kasus yang kemarin, Forklift kemarin. Ya, silahkan. Oke, mohon tunggu sebentar, nggak, Dok? Ya. Kalian tuh bertiga atau berempat ya? Izin, Dok. Kami berempat, nggak, Dok. Oh, oh iya, satu lagi. Maaf, boleh ulangi namanya siapa aja? Fatan Hafiz. Nggak, Dok. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri, ya. Sebelumnya, Iya, Dokter, iya. selamat malam. Perkenalkan kembali, nama saya Farhan Hafiz, nggak?
Saya Ya. adalah Mm-mm. ketua dari kelompok 7 pada stase forensik kali ini. Mungkin teman saya bisa memperkenalkan diri. Mungkin mulai dari yang pertama, ini ada teman saya atas nama Elsa. Mungkin untuk Elsa saya persilahkan. Boleh slide-nya ditutup dulu biar saya bisa kenal ya sama Elsa. Selamat malam dokter, izin memperkenalkan diri. Saya Putu Elsa Artia Prawasti, biasa dipanggil Elsa dokter. Iya, terima kasih Elsa. Saya Mia dipanggilnya. Ini dokter. Silakan, Iwayan apa siapa nih? Ayu. baik. Selamat malam, Dokter Irmia. Apakah suara saya terdengar? Dokter? Terdengar, terdengar. Iwayan Kisna dipanggilnya siapa? Baik. Mohon izin dokter untuk mengenalkan diri. Nama saya Wayan Kisna Indranata, biasa dipanggil Kisna, dokter. Kisna. Dan satu lagi, Selamat malam, dokter. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Nimade Ayu Tantri, dokter, tapi Mm-mm. dapat dipanggil Tantri. apa Made? Nama saya Nimade Ayu Tantri, bisa dipanggil Tantri. Oh, ini Made. Oke. Kupingnya rada-rada. Dipanggilnya Ayu apa Tantri? Boleh dua-duanya, dokter. Oke, baik. Jadi malam ini kita mau membahas tentang apa topiknya? Izin dokter, untuk topik daripada kasusnya Niki adalah kekerasan seksual nih, gitu. Kekerasan seksual ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, sebelum Anda menyampaikan kasusnya, saya mau bertanya dulu nih, kalau kekerasan seksual, apa yang terbayang? Ada suatu pemaksaan, ya, yang sifatnya fisik dan mental ya. Ya, jadi dampaknya tentunya ke fisik dan mental. Oke, boleh silahkan dipaparkan. Oke, dokter, izin untuk men-share screen, gitu. Ya. Baik, apakah sudah terlihat, dok? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, izinkan saya memaparkan kasusnya mulai dari em, awal, gitu. Sebelumnya di sini untuk kasus kami itu ada di stase pagi 29 Januari 2024. Di sini untuk kasusnya sendiri adalah pasien atas nama AN, anak AN KSA, usia 16 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, keluarga negaraan Indonesia. Untuk pekerjaan adalah tidak bekerja, masuk rumah sakit pada 29 Januari 2024 pada pukul 10 WITA pagi, dan kasusnya adalah pemerkosaan. Di sini pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.16 WITA. Nah, ini untuk anamnesis awal. Di sini, mohon maaf. Di sini untuk keluhan utama adalah persetubuhan paksa oleh sepupunya. Untuk autoanamnesis pada korban, korban mengatakan mengalami persetubuhan paksa pada 2 hari sebelum masuk rumah sakit, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Korban mengaku awalnya sedang berada sendirian di rumah, tetapi kemudian kakak sepupunya datang untuk menonton televisi, tetapi tidak kunjung pulang ke rumahnya hingga larut malam. Korban berpikiran untuk mengunci kamarnya dengan harapan kakak sepupunya pulang. Kemudian saat di kamar, korban diajak mencari rambutan oleh sepupunya atau pelaku, dan korban menerima ajakan tersebut lalu berjalan bersama pelaku. Saat berada di pematangan sawah, secara tiba-tiba tubuh korban diangkat ke pundak oleh pelaku hingga korban melakukan perlawanan namun tidak berhasil. Pelaku langsung menjatuhkan korban dan menggagahi celana korban, serta menaikkan baju dan bra korban. Korban dipaksa untuk bersetubuh dalam durasi yang tidak diingat pasti, hingga korban menggigit kepala pelaku, dan pelaku menjatuhkan korban ke sawah lalu lari meninggalkan korban. Lalu korban merasakan terjadinya persetubuhan, tapi tidak mengetahui pasti apakah terjadinya ejakulasi ataupun tidak. Korban mengaku sadar dan pelaku tidak menggunakan alat kontrasepsi dalam persetubuhan yang dilakukan. Korban mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah
melakukan persetubuhan. Korban mengaku telah selesai haid saat kejadian berlangsung dengan riwayat haid teratur siklus 28 hari selama 5 hingga 6 hari untuk satu siklus haid. Korban juga mengaku setelah kejadian sempat keluar darah pada vaginanya namun saat ini sudah berhenti. Untuk riwayat penyakit terdahulu, riwayat asma, epilepsi, gangguan pembekuan darah tidak ada, dan riwayat alergi obat ataupun makanan disangkal oleh korban. Korban memiliki riwayat penyakit apendisitis sekitar 2 tahun lalu, dan pasien memiliki riwayat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum Downy yang diakibatkan oleh kesal karena ayah pasien selalu memarahi pasien. Hal ini terjadi sekitar 4 bulan lalu. Riwayat penyakit keluarga, riwayat diabetes mellitus, hipertensi, asma, epilepsi, dan gangguan pembekuan darah pada keluarga disangkal oleh korban. Riwayat pengobatan adalah riwayat post-appendektomi sekitar 2 tahun lalu. Untuk anamnesis, korban mengatakan saat ini belum bekerja dan melakukan aktivitas harian sebagai pelajar, riwayat merokok dan alkohol disangkal. Untuk mekanisme of injury, korban bersama sepupunya sedang berjalan mencari rambutan, lalu tiba-tiba sepupu mengangkat tubuhnya dan menjatuhkannya di sawah dalam posisi terlentang, serta langsung menggagahi pakaian korban hingga dipaksa untuk bersetubuh dengan sepupunya. Untuk primary survey, di sini ditemukan pada pemeriksaan pada airway, breathing, circulation, disability, dan disability tampak normal, dokter. Untuk exposure adalah korban dijatuhkan dan mengalami kekerasan pada lengan, paha, dada, dan vaginanya. Status present, pasien dalam keadaan normal. Untuk status generalis, dalam keadaan normal, untuk kepala tidak ditemukan jejas edema, mata tidak ditemukan adanya anemis, ikterus, cowong, untuk refleks pupil juga normal, THT dalam batas normal, leher juga dalam batas normal, untuk JVP juga normal, dan pembesaran getah bening tidak ditemukan. Toraks, untuk core, jejas tidak ada, S1, S2, tunggal reguler. Pulmo, jejas tidak ditemukan, simetris kanan-kiri, nyeri tekan tidak ada, dan suara nafas vesikuler. Untuk abdomen juga normal, tidak ditemukan ada jejas, massa, nyeri tekan, distensi juga tidak ditemukan. Untuk bising usus terdengar normal. Untuk ekstremitas, capillary filtram ditemukan kurang dari 2 detik, akral hangat, edema tidak ada, dan Ya, hilang. Terputus ya? Mungkin dokter, mungkin dari Fatan ada gangguan sinyal nih ke dokter. Mungkin itu sebentar ya. Kita tunggu aja. Oke, dokter. Yang lain ada pegang juga resumenya. Fatan aja yang pegang resumenya ya. Izin dokter, mungkin dari saya izin untuk mengambil alih untuk saya screen nih dokter. Iya, tapi mudah-mudahan Fatan bisa mendengarkan juga ya. Atau Ya. nanti disampaikan aja. Izin dokter, Niki Mungkin sudah yang record. Ya. Gimana Putu, Elsa? Sudah yang record, Niki, dokter. Izin Elsa mungkin bisa jadikan Ya, co-host. Oh, ini sebentar. Izin dokter. Ya, silahkan. Apakah bisa diambil alih ya dok? Monggo, monggo. Baik dokter. Izin untuk mengambil alih. Baik dokter, izin untuk melanjutkan di mana untuk pemeriksaan fisik secara primary survey untuk hasil pemeriksaannya dari
airway itu clear, breathing, look, tidak ditemukan jejak, simetris kanan kiri, sesak tidak ditemukan, kemudian listen clear, kemudian feel nyeri tekan tidak ada, kemudian secara circulation, nadi 52 kali per menit, tekanan darah 110 per 70 mm air raksa, suhu 36,5 derajat Celcius, kemudian disability, GCS, I4, verbal 5, motorik 6, kemudian fast 2/10, refleks pupil, positif di kedua sisi, kemudian untuk exposure, korban dijatuhkan dan mengalami kekerasan pada lengan, paha, dada, dan vagina. Kemudian secara keadaan umum, tampak sakit ringan, kesadaran kompos mentis, GCS A4, verbal 5, motorik 6, tekanan darah 110 per 70 mm air raksa, heart rate 52 kali per menit, kemudian suhu 36,5 derajat Celcius, respiratory rate 20 kali per menit, saturasi oksigen 98% on room air, fast 2/10. Kemudian untuk kepala, jejas dan edema tidak ditemukan, mata tidak ditemukan adanya anemis, icterus, dan cowong, refleks pupil positif kedua mata, THT dalam batas normal, kesan tenang, leher tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening, JVP normal, kemudian untuk toraks, untuk cor, jejas tidak ditemukan, S1, S2 tunggal reguler, murmur tidak ada, untuk pulmu tidak ditemukan jejas, simetris kanan dan kiri, tidak ditemukan nyeri tekan kanan dan kiri, untuk suara nafas vesikuler, kedua lapang paru, tidak ditemukan adanya rongki dan wheezing di kedua lapang paru. Kemudian secara pemeriksaan abdomen, tidak ditemukan ada jejas, massa, nyeri tekan, kemudian bising usus normal, distensi tidak ditemukan, hepar, dan lien tidak teraba. Untuk ekstremitas, CRT kurang dari 2 detik, akral hangat, edema tidak ada, dan ditemukan jejas. Kemudian untuk foto identitas, di sini tidak dicantumkan dokter karena berada di kamera dokter spesialis dan belum dipindahkan. Kemudian untuk deskripsi luka, di sini juga tidak dicantumkan fotonya dokter karena kami dihimbau untuk mendeskripsikan luka yang kami ingat melihat secara langsung nih ke dokter. Jadi di sini untuk deskripsi luka yang pertama pada wajah sisi kanan 5 cm dari garis pertengahan wajah 3 cm di atas sudut bibir kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm kali 0,5 cm. Kemudian untuk luka yang kedua pada tungkai atas kanan sisi depan 10 cm di atas lutut terdapat luka lecet dengan ukuran 7 cm kali 0,5 cm. Kemudian untuk pemeriksaan genital, pemeriksaan bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka, pemeriksaan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka. Kemudian untuk pemeriksaan selaput darah, pada arah pukul 5, 6, dan 7 sesuai arah putaran jarum jam, ditemukan obekan selaput darah, tidak sampai dasar, terdapat resapan darah, terdapat keluar cairan keputihan, dan tidak ada memar. Kemudian pada pemeriksaan dalam, tampak adanya cairan vagina disertai keputihan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pada pasien dilakukan pemeriksaan penunjang berupa yang pertama swab vagina untuk pemeriksaan spermatozoa, asam fosfatase, dan bakteriologi di mana untuk hasilnya tidak ditemukan spermatozoa dan kesan bakterial vaginosis pada swab vagina. Kemudian untuk dilakukan juga pengambilan sampel urin untuk pemeriksaan HCG urin di mana hasilnya negatif. Kemudian dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan HIV dan imunoserologi dengan hasil HIV non-reaktif, sifilis non-reaktif, HBs AG rapid non-reaktif. Kemudian yang terakhir dilakukan pemeriksaan USG di mana tidak tampak tanda kehamilan pada pasien. Kemudian untuk diagnosis yang kami tegakkan adalah child sexual abuse di mana untuk tata laksana yang diberikan tata laksana berupa Postinor 2 dengan komposisi levonorgestrel 2 kali 0,75 mg per oral dan metronidazole 2 kali 500 mg per oral. Untuk tata laksana forensik dan mediko-legal dilakukan pembuatan visum et repertum pada pasien. Demikian dokter yang dapat kami sampaikan untuk kasus ini. Mungkin Baik, terima kasih. Sebelumnya kita bahas, saya mau tanya dulu ya. Ini kasusnya, oke. Nah, pada saat pemeriksaan nih, apa yang Anda lakukan? Ini misalnya periksa vagina, periksa cairan, segala macam itu, secara lega artisnya dapat pengarahan kan ya dari apa namanya, dari forensik, Dari dokter Clarissa.
Ada pengarahan ya dari Dokter Clarissa. Pemeriksaan luar dan dalam itu ada pengarahan dari Dokter Clarissa nggak? Apa dari buku aja bacanya? Oke. Izin dokter, dari Dokter Clarissa ada untuk pengarahannya nggak mengenai pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam? Ada pengarahan ya. Jadi karena kan saya udah lama nih ninggalin ini ya. Jadi saya percaya aja bahwa ini sudah dilakukan secara legal. Ya, jadi ada apa namanya? Ada urutan-urutannya bagaimana mulai pemeriksaan. Karena tadi kan ini kita sama-sama tahu bahwa ini kasusnya adalah kasus pemaksaan. Jadi kita nggak mau dong nambahin traumanya dengan pemeriksaan kita, ya. Tujuan kita baik adalah untuk membuat laporan, dan laporan itu memberikan informasi pada kita, bukan laporan, melakukan pemeriksaan yang memberikan informasi pada kita untuk tindak lanjutnya. Nah, satu lagi, pada saat pemeriksaan, apa yang perlu Anda perhatikan? Child abuse, ini umurnya berapa sih? Bisa masuk dokter, untuk umurnya korban adalah 16 tahun dokter. Bukan child dong. Apa maksud child? Dia udah menstruasi kan? Ya, dokter. Ya, oke. Nanti mungkin tanya sama Prof. Herku ya, apa nih diagnosisnya ya, karena saya nggak tahu juga apa patokan-patokan apa usia. Oke, lalu ini punten ya, saya akan membahasnya lebih ke psikiatriknya ya, karena untuk forensiknya nanti mungkin Prof. Herku yang akan membantu ya. Ya, dokternya, silakan. Iya, Dari terima psikiatri. kasih Prof. Ya, nah ini pemeriksaan psikiatri korban, ada ketakutan akan reaksi keluarga dan teman-teman. Oke, poin 1. Apa sebetulnya yang ditakutkan sama pasien? Apakah benar-benar, apakah memang ketakutannya adalah reaksi keluarga dan takut tidak mempercayai, atau takut bahwa terjadi sesuatu pada dirinya akibat pemaksaan tersebut? Ya, ini lebih spesifik. Jadi kita tahu bagaimana kita membantunya. Yang kedua, oke. Ketiga, oke. Oke. Nah, untuk proses pemeriksaan forensiknya, sementara ini saya nggak bahas ya, karena ya itu beda isunya. Maksudnya beda tujuan kita ketemuan. Nah, jadi saya hanya ingin menambahkan, mohon izin ya Prof, mungkin perlu ditambahkan silakan. kalau kurang. Bagaimana kita approaching terhadap pasien korban. Ya. Kira-kira gimana? Ada yang bisa slide-nya ditutup aja. Ya. Jadi kan pasien dengan kasus seperti ini, yang kita concern adalah bagaimana perasaan, persepsi, apalagi pikiran dan perilaku pasien kan? Setuju nggak? Anda udah lewat psikiatri belum? Enggak, sudah dokter. Nah, ya, oke. Jadi ini yang penting kita perhatikan ya. Jadi kalau kita concern sama ini berarti bagaimana kita melakukan anamnesisnya. Ya. Nah, Anda udah melaporkan tadi hasilnya, hasil pemeriksaannya. Tapi apakah ketika melakukan bukan mengeksplorasi, mendefine apa yang terjadi, perubahan perasaannya, bagaimana tuh cara Anda melakukan anamnesisnya? Izin dokter, mungkin daripada langsung
bertanya atau mengenai kasus dan ada keluhan apa, mungkin kalau menurut saya lebih baik ditanyakan mengenai keadaan pasien secara emosional dulu, dokter. Seperti misalnya bagaimana keadaannya hari ini, atau bagaimana keadaannya hari ini, dan lebih bertanya mengenai status emosionalnya sekarang, gitu, dokter. Apakah ada yang ditakutkan, kira-kira ketakutan tentang diperiksa atau tidak, apakah masih terngiang keadaannya seperti itu, untuk menilai apakah masih ada efek traumatis daripada kejadian sebelumnya, gitu, dokter. Daripada kita langsung menuju kepada kasusnya dan melakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, setuju ya. Jadi kita mendefine dulu situasi pada saat ini, bagaimana perasaannya, ya. Karena kalau dia dalam keadaan gelisah karena kita mengetahui perasaannya sedang gelisah atau ketakutan, tentu pemeriksaan kita tidak akan optimal. Ya, apa yang dia sampaikan mungkin tidak bisa sejelas apa yang sebetulnya dia rasakan, gitu. Ya. Lalu apalagi setelah kita mengetahui bagaimana perasaannya, misalnya saya masih ketakutan, saya sedih, saya apalah apa yang disebutkan, apalagi yang kita mau tanyakan sama pasiennya. Izin menjawab, Dok. Mohon maaf kalau misalnya saya salah nggak ya, Dok. Di sini menurut saya setelah kita mendefine atau menentukan suasana dari pasien saat ini, saya rasa kita bisa bertindak ke selanjutnya. Apakah kita bisa, jika misal pasien merasa ketakutan, kita bisa menenangkan pasien dan mengubah keadaannya agar dia mau terbuka dan mau menerima, apakah dan percaya kepada kita agar kita bisa melakukan pemeriksaan. Saya rasa seperti itu. Iya, Mohon maaf oke. kalau misalnya saya salah, Dok. Oke, yang lain gimana? Menurut yang lain, Fatan benar atau ada yang perlu dikoreksi dari yang disampaikan? Oke, kita anggap itu benar dulu ya. Nanti kalau ada koreksi boleh ditambahin selanjutnya. Nah, lalu Anda melakukan apa setelah memberikan penenangan sebelum pemeriksaan, atau ada yang mau disampaikan lagi, atau Anda melakukan pemeriksaan? Coba Putu, menurut Anda apa? No. Giliran aja. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin kalau dari saya, sebelum melakukan pemeriksaan, memastikan ke pasiennya terlebih dahulu apakah sudah siap untuk dilanjutkan pemeriksaan, dan juga apakah sudah siap jika dari pemeriksa menggali informasi dari pasien atau korban tersebut. Oke, ini maksudnya menanyakan sudah siap itu sebelum diwawancara atau sesudah diwawancara singkat perkenalan dan akan lanjut ke pemeriksaan fisiknya atau anamnesis berikut. Ya? Sudah siap ke pemeriksaan fisiknya. Oke. Ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui perasaannya. Lalu kita menenangkan kalau memang terlihat ada situasi yang memberikan kesan buat kita bahwa dia gelisah, takut, dan sebagainya. Nah, sebelum kita memberikan menerangkan lagi bahwa kita akan melakukan pemeriksaan ini itu, kita memberikan support dulu ya. Misalnya, oke, ini nggak nyaman, dan membuat Anda merasa nggak nyaman ketika terjadi. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan ini itu, kita jelaskan apa yang kita mau lakukan, lalu kita mencoba mendefine ketika menjelaskan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, apakah ada ekspresi tertentu
Ya, misalnya dia ketakutan atau dia lebih tenang. Tujuan kita tuh adalah setiap proses itu dijalankan dengan ekspresi yang tenang pasiennya. Ya, karena pasien dalam situasi seperti ini disentuh tangannya aja mungkin udah ketakutan dia. Ya, karena ada pemaksaan sebelumnya. Jadi apapun approaching kita yang secara fisik bukan pasti, kemungkinan besar akan menimbulkan perasaan traumatik. Ya, teringat lagi. Jadi benar-benar kita harus carefully bicaranya, menenangkan dan menjelaskan apa yang kita mau lakukan sehingga dia udah siap. Ya, bahkan kadang-kadang kan kita kalau ngomong sama pasien kita suka pegang tangannya ya untuk menenangkan. Ya, tetapi pada pasien-pasien dengan sexual abuse bisa disalahartikan. Pegang tangan aja dia udah ketakutan. Gue mau diapain nih gitu. Sorry ya bahasa Jakarta. Saya mau diapain nih gitu ya. Jadi sangat hati-hati. Nah, lalu apalagi yang kita mau periksa nih setelah mengetahui perasaannya dan kita menilai dengan verbal kita perasaannya lebih tenang, kita baru bisa maju ke tahapan berikutnya ya, karena pasien akan lebih kooperatif ya. Apa yang kita tanyakan? Tadi baru perasaan. Izin menjawab, dokter. Mungkin Iya, kalau silakan. misalnya, ya, mungkin kalau misalnya sudah di tahap seperti itu, di mana pasien sudah merasa tenang dan merasa sudah siap, mungkin sudah untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin menurut saya step selanjutnya itu mungkin bisa di mana kita memberikan atau bertanya mengenai konsen pasien, gitu. Apakah eh, eh, bisa dilakukan pemeriksaan, apakah sudah siap seperti itu sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, gitu. Ya, Memberikan oke. informasi. Setuju banget ya. Jadi setelah perasaan kita meminta konsen. Lalu oke, dok silakan, bukan dok silakan. Ya oke, silakan periksa. Gimana sih ngomongnya kalau pasien, saya belum pernah jadi pasien sih. Ya periksa deh gitu misalnya ya. Terus gimana kira-kira selanjutnya sambil periksa kita melakukan apa sih? Izin masuk dokter. Mungkin sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita membangun rapat untuk melakukan anamnesis terlebih dahulu untuk menggali kronologi terlebih dahulu terkait apa yang pasien alami sebelumnya, di mana apabila memang pasien masih terlihat tertutup atau canggung dan ketakutan, mungkin kita bisa sembari sedikit bercanda atau menenangkannya, mungkin bisa diselingi dengan sikap tubuh kita yang santai, rileks, dan juga tetap berempati agar pasien lebih terbuka. Mungkin sekian dokter sebelum melakukan pemeriksaan fisik dari saya. Iya, baik. Empati ya, saya catat, tapi jangan bercanda. Ya, mungkin bisa dengan apa? Karena apapun yang kita kan belum tahu ya, apapun perlakuan kita di dalam situasi ini, maksudnya membujuk, maksudnya menenangkan, akan berdampak sebaliknya. Ya, bahkan kalau kita pegang tangannya hanya untuk menenangkan aja, dia bisa bereaksi. Ya, karena kan situasinya mirip, ada sentuhan ya. Dia bisa aja teringat dan akan marah atau ketakutan. Jadi kita mencoba menenangkan lagi dengan bertanya mengenai jadi situasi itu menimbulkan perasaan apa, udah disampaikan. Lalu apa yang terpikir ya ketika situasi itu terjadi. Ya, lalu bagaimana sih persepsinya terhadap situasi itu? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan situasi mentalnya saat itu harus lengkap, ya, karena pemeriksaan itu
pemeriksaan yang sentuhan itu udah suatu perilaku dari kita kan. Nah, perilaku itu menimbulkan, belum tentu, tapi bisa menimbulkan. Nah, yang kita jaga adalah sesuatu yang bisa terjadi, itu yang kita hindarkan. Sepakat Dokter nggak? Irmia, Ya. bolehkah kita langsung diskusi? Saya juga ikut diskusi ya. Ini menarik ini ya. Untuk pasien-pasien yang sensitif seperti ini, ya, kita akan berusaha menenangkan. Tetapi tadi dikatakan bahwa kita mau mencoba menenangkan, kita mengubah situasi, kita bikin bercanda sedikit supaya rileks. Ternyata bisa nggak pas ya, itu tadi ya. Jadi itu coba Anda ketahuilah bahwa bisa nggak pas. Mungkin ada contoh-contoh aktual. Gimana sih model bercanda yang nggak pas dalam situasi seperti itu? Mungkin yang lain juga bisa nambahkan. Begitu dok. Silakan. Mohon izin dokter dan juga Prof. Ya, silakan. Sebenarnya dokter yang izin berpendapat terkait dari bagaimana cara kita mengatasi apabila kita melakukan komunikasi kepada pasien itu agar tidak memberikan kesan bercanda yang mungkin dapat menyinggung hati pasien atau bagaimana cara sikap bercanda agar pasien tidak merasa ada hal yang salah dari bercanda yang kita berikan kepada pasien tersebut. Sebenarnya dari pemaparan yang tadi saya ingin menambahkan dokter. Jadi disertai dari komunikasi yang efektif dari pasien tersebut dan bagaimana cara kita menenangkan, juga dapat kita menambahkan bahwa kita harus memiliki sikap yang dapat memberikan kepercayaan kepada pasien. Jadi biasanya memang datang dengan menceritakan keluhannya dengan baik dan juga sesama. Apabila setelah kita melakukan komunikasi yang efektif dan juga kita akan memberikan beberapa penjelasan terkait perusahaan yang kita lakukan, seringkali memiliki rasa kepercayaan yang ragu seperti itu dokter dengan penyampaian yang diberikan kepada kami walaupun kami memang bukan seorang dokter seperti itu. Jadi menurut saya mungkin dari komunikasi yang efektif pada pasien kita harus meyakinkan pasien bahwa seluruh komunikasi ataupun juga apa yang kita gali informasi dari pasien itu sudah tidak akan kita sebarkan ke orang lain agar pasien memiliki rasa kepercayaan yang tinggi karena itu merupakan suatu kunci dari kenyamanan tersebut nih dokter. Biasanya memang karena dia sudah percaya dengan kita sebagai seorang dokter yang menganalisis dia dengan baik atau menggali informasi dengan baik, maka pasien akan memiliki rasa kepercayaan kepada kita dan akan meleluasakan kejadian yang dialami tersebut. Jadi akan kita dapat poin-poin, bahkan kita dapat menggali lebih dalam apabila mereka sudah merasa dan juga percaya kepada kita yang menganalisis seperti ini ke dokter. Lalu untuk bercanda yang memang menurut saya di mana kita boleh melakukan suatu komunikasi yang efektif pada pasien dengan cara sedikit menghibur pasien ataupun juga memberikan candaan yang mungkin di mana dapat membuat suasana hati pasien menjadi lebih baik pada saat sebelum pemeriksaan agar dia menjadi lebih nyaman dan juga lebih tidak merasa canggung pada saat pemeriksaan. Jadi menurut saya itu bercanda-bercanda yang memang tidak mengarah ke apa yang dialami saat itu. Jadi biasanya pasien seperti korban persetubuhan atau korban seksual dokter. Sebisa mungkin kita tidak akan mungkin bercerita terkait dengan kejadian yang membuat dia trauma di hari-hari kemarin pada saat terjadi kejadian. Jadi kalau menurut saya mungkin kita dapat memberikan misalkan mengajukan beberapa pertanyaan bagaimana perasaannya, lalu misalkan dengan mungkin seperti apa yang dia lakukan hari ini, bagaimana apa yang sudah dilakukan hari ini. Intinya beberapa kata-perkataan yang tidak menyinggung dengan masalah yang pasien hadapi saat itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya dokter dan juga Prof. Maaf jika kesalahan. Ada tanggapan Prof sebelum saya bertanya? Jadi apa ya terus udah mendingan daripada keliru kalau bercanda kita serius saja ya. Apa begitu? Makasih. Silakan. Apa ya terus kita jadi serius gitu ketimbang nanti keseleo kalau bercanda. Bagaimana? Silakan. Begitu, Dokter Irmi. Maksudnya kali bukan bercanda ya, tapi lebih ke pembicaraan yang santai, misalnya, oh ya perasaannya nggak enak ya tadi sudah kan kita udah tanya ya perasaannya.
dia rasanya nggak enak, lalu kita bukan menghibur ya, kita membuat selanjutnya kita akan melakukan ini tanya jawab. Kalau tadi kita mendapatkan sinyal bahwa perasaannya nggak nyaman dan kita sudah memberikan konfirmasi atau membuat dia memberikan kesan pada dia bahwa kita mengerti, kita tanya juga misalnya, oke, sekarang kesan ini dianggapnya sebagai apa ya, gitu. Maksudnya kita mengetahui bagaimana sih persepsinya terhadap pemeriksaan ini. Kita menjelaskan lagi bahwa pemeriksaan ini diperlukan untuk ini itu, sehingga dia punya persepsi yang kita harapkan dia punya persepsi yang sama, bahwa tujuan kita adalah mendapatkan situasi atau gambaran yang pas sehingga kita bisa masuk untuk melakukan pertolongan. Ya, kita tambahkan juga misalnya menanyakan, menurut Anda sebetulnya ini situasi apa yang dipikirkan gitu. Ya, kalimatnya kadang-kadang saya terlalu kaku, tapi isunya adalah menanyakan apa yang terpikir dengan situasi ini. Misalnya keluar dari pernyataannya dia, ya udahlah ini kecelakaan, ya udahlah ini, atau mungkin dia bilang, iya saya merasa bersalah karena saya tadinya saya nggak apa-apa, terus kok tahu-tahu saya mau, terus terjadi. Atau dia bilang, aduh saya udah ternoda, ya udah ternoda sehingga, nah jadi dari situ kita mendapatkan informasi bahwa kita perlu lebih empatik dan perlu lebih hati-hati dalam melanjutkan pemeriksaan kita, ya, karena pemeriksaan kita kan ada sentuhan, apa enggak? Ada sentuhan enggak? Ada kan ya? Ada, dokter. Nah, Kan sementara sentuhannya itu melakukan pemeriksaan genitalia, ya kan ya? Melakukan swab enggak kan ya? Ambil swab. Enggak, dokter. iya, Melakukan swab, enggak, dokter? nah, Ya, itu kan sensitif ya buat dia dalam keadaan yang situasi yang traumatik. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita mesti membuat dia sebisa mungkin at ease, ya, senyaman mungkin untuk menerima perlakuan kita melakukan pemeriksaan, ya. Nah, sambil melakukan pemeriksaan, karena udah dapet nih perasaan, persepsinya, pikirannya, mungkin pelan-pelan kita lanjut tanya, ketika itu perilakunya bagaimana? Maksudnya apa yang dia lakukan untuk mengatasi situasi yang dihadapi, yang dia sampaikan secara perasaan, persepsi, dan pikirannya. Ya, atau boleh aja kita setelah mengetahui perasaan, persepsi, pikirannya, kita tanya perilakunya, responnya atau reaksinya terhadap situasi itu bagaimana. Baru kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi yang 3 di depan ini emas sebelum melakukan pemeriksaan. Ya, tapi perilaku bisa juga dimasukkan kalau kita lihat dia udah santai, udah tenang, udah lebih nyaman. Karena biasanya kalau kita tanya bagaimana perilakunya, dia akan timbul reaksi lagi, respon yang teringat lagi. Oh, saya begini, begitu, yang membuat dia terbayang lagi situasinya, ya. Jadi pertanyaan mengenai perasaan, persepsi, pikiran, perilaku itu kita lakukan bertahap, dan setiap mau maju ke tahapan berikutnya, kita merecall dulu, kita mendefine dulu, ini udah siap nggak untuk ditanyakan pertanyaan berikutnya. Baru kita melakukan pemeriksaan luarnya. Ya. Dari saya itu, Prof. ya, terima kasih. Jadi Anda lihat ya, yang Anda periksa itu adalah pasien dengan trauma-trauma semacam ini. Mungkin dokter ilmiah bisa dibahas yang jadi korban itu berbagai macam usia. Bisa mulai dari anak-anak, berusia sekitar, yang saya pernah alami, yang pernah kita adalah sekitar 6-7 tahun sampai dengan dewasa. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana menghadapi yang usia muda, bagaimana menghadapi usia remaja,
dan bagaimana menghadapi usia yang dewasa? Apakah mungkin Baik. ada perbedaannya? Silakan. Ada perbedaannya, Prof. Artinya gini, pengertian masing-masing usia tentunya berbeda sesuai dengan kemampuan mencerna apa yang terjadi kan ya. Jadi kalau pada anak-anak kita mengikuti bahasanya, misalnya saya nggak tahu ya, ada sesuatu yang dimasukkan, anunya dipegang, di apa gitu ya. Tetapi semuanya dalam ketika perkembangan ini anak remaja dewasa kita akan selalu bertanya bagaimana perasaannya ya untuk mengkonfirmasi walaupun dengan bahasa yang disesuaikan ya. Nah, jangan lupa bahwa perasaannya itu bisa sedih, biasa, nangis atau marah. Jadi ketika kita bertanya pada tahapan usia ini juga bisa bereaksi dengan kemarahan yang apa ya namanya ekstrim. Jadi Anda juga harus siap gitu ya. Lalu itu masuk dalam perilakunya ya. Ketika dia merespon dengan perilaku kita harus aware. Saya Berdasarkan orangnya usia, penakut. dokter, ilmunya mungkin. Ya Misalnya kalau anak-anak nangis remaja, misalnya, ya ngamuk gitu ya Prof. Kalau remaja mungkin bisa marah-marah. Dewasa mungkin saya nggak mau ngomong atau bisa marah-marah juga, ya merasa nggak perlu deh saya ceritain gitu. Kan tergantung personality-nya, ya. Tapi biasanya pada anak-anak tentu ada reaksi dengan marah, nangis dan sebagainya. Remaja juga ada marah, nangis dan sebagainya. Kalau dewasa bisa marah, nangis atau dia diem aja nggak mau jawab. Ya. Nah, isunya adalah apapun reaksi mereka, kita kan punya tujuan ya. Tujuannya adalah melakukan pemeriksaan, mendefine apa yang terjadi secara fisik. Jadi kita tetap mencoba lagi, bukan membujuk ya, membuat dia lebih nyaman. Baik, misalnya dengan cara baik ini saya mengerti perasaan Anda dan ini memang sudah terjadi. Kita bagaimana cara kita akan membuat Anda lebih nyaman dan untuk membantu Anda lebih nyaman kita mesti tahu bagaimana kondisi yang terjadi pada fisiknya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan. Ya, jadi dia tahu bahwa karena kalau kebayang nggak sih kalau orang habis kan jadi sensi mau dipegang aja dia udah mau diapain ya aku nih gitu ya karena masih traumatic isunya tuh masih ada belum terkelola dengan baik ya bahkan kita ya Prof bahkan kita lagi approach aja mau apa namanya mau bertanya aja dia udah gitu agak jarang. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Mungkin yang lain bisa nambahin loh ya, silahkan ya di dalam diskusi ini. Karena diskusi ini sifatnya adalah bukan hanya kognitif, akan tetapi mengembangkan soft skill Anda sebagai dokter yang seutuhnya. Bukan hanya tahu kognitifnya saja, tapi bagaimana perasaan Anda bekerja terhadap pasien. Tidak hanya pasien-pasien ini saja, forensik saja, tapi mungkin buat pasien yang lain nanti salah satunya akan ke sana manfaatnya. Satu lagi ini, ada juga saya terkadang tuh mendapatkan pasien dengan keterbelakangan mental. Baik dia itu remaja maupun dewasa. Nah, kalau dengan keterbelakangan mental ini, apa mungkin ada hal-hal tertentu yang do and don't-nya yang kita harus lakukan? Atau bahkan gangguan mental tadi. Karena mereka itu adalah kelompok-kelompok yang rentan untuk mendapat
mendapatkan sexual abuse. Gimana tuh? Punten Prof, ini bertanyanya sama saya atau ke Ya, mahasiswa? sama Dokter Ilmiah, karena ini cukup Oke. spesialistik, apa namanya? Ya. Ya, bagaimana sih? Baik. Iya, kita sambil bertanya, ketika kita melakukan anamnesis mengenai usianya, status sekolahnya atau sosialnya dan sebagainya, kita kan mendapatkan kesan pasti ya dari jawaban-jawabannya. Kok ini nggak sesuai dengan umurnya nih kesannya. Lalu kita tanyakan misalnya pendidikannya dan sebagainya. Apapun yang kita tanyakan, hari ini makan apa, hari ini di mana, tadi makan apa, tadi ke sini naik apa, rumahnya di mana, yang sifat-sifatnya sesuatu informasi tentang status apa tuh namanya. Nah, dari situ kan kita ya. Status mentalis nggak tahu. Status apa? Bukan status mentalis, maksudnya kayak dia tinggal di mana, sekarang kelas berapa gitu ya. Orientasinya terhadap waktu, tempat, dan seterusnya. Nah, ya boleh kita spesifik terhadap orientasi ya, waktu, tempat, dan apa. Nah, dari situ kita bisa menilai dong, ini komunikasinya sesuai dengan usia berapa. Ya, kita juga bisa menilai apakah dia ada asosiasi longgar atau enggak. Ya, straight forward untuk menjawab atau muter-muter. Ya. Nah, dari situ kita menyesuaikan tentunya. Kalau dia muter-muter, berarti kita bertanyanya harus dengan kata yang lebih tegas dan spesifik. Ya, misal sakitnya di mana, apa yang terjadi nggak akan mudah dijawab, tetapi apakah ada perdarahan, apakah ada nyeri, yang dia tinggal ya tidak. Begitu juga pada orang-orang yang masih dalam situasi korban yang masih dalam situasi sensitif. Ya, kita bertanyanya lebih tertutup. Tertutup itu artinya adalah dia jawabnya dengan mudah. Close question yang dijawab dengan ya atau tidak. Jadi nggak usah mikir lagi ya. Jadi itu penting nih, Anda mendapatkan satu tips yang bagus nih strateginya. Jadi Anda rumuskan gini, dibantu mereka tinggal ya atau tidak gitu. Ya, termasuk pengertiannya. Tadi ya, misalnya tadi itu Anda diapain gitu. Nggak tahu, pokoknya didusel-dusel sakit. Nah, ya, kalau dia udah tahapan lebih, dari situ aja kita udah menduga ini kemampuan kognitifnya jangan-jangan di bawah rata-rata. Ya, pada umumnya kalau remaja udah tahu dong, ya saya mau dilakukan itu, apalagi dia udah menstruasi. Ya, setidaknya sudah dapat informasi dari keluarganya mengenai hal-hal yang terkait. Mungkin ya, tapi mungkin juga belum. Oke, itu sih Prof. Ada lagi tips ada lagi yang perlu saya sampaikan, Prof? Nah, ini sekarang kembali pada Anda semua, para dokter muda ini. Dari pembicaraan yang barusan saya sampaikan dengan Dokter Ilmiah itu, apa lesson learned dari Anda? Jadi coba saya pengen tahu dulu, Fatang. Oke, baik. Dari Izin Prof. apa yang kita ini lesson learned. Silakan Anda catat sini ya. Apa yang Anda baik Prof dan Dokter Ilmiah. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya, tapi saya izin merangkum sedikit. Mungkin dari karena tadi pembicaraan langsung. Tapi sorry, sebelum Tanya Anda aja merangkum, dulu, kalau boleh. Anda mau bertanya, tanya aja oke, sekarang. Dokter Ilmiah. Ya, sebelum merangkum. Izin, mungkin ini memang salah satu topik khususnya kalau misalnya kami sebagai dokter muda mengenai mendefine suasana atau melihat apakah tanda-tanda dari pasien itu sebenarnya siap atau tidak. Mungkin ini salah satu adalah kelemahan dari koas atau dokter muda. Kadang-kadang memang kami itu jujur aja kadang agak sulit membaca sesuatu yang kecil atau emosi-emosi kecil dari pasien. Memang kalau menurut saya, menurut kami berdasarkan daripada pasien itu siap atau tidak. Karena kadang-kadang pasien itu
kadang dikarenakan keterpaksaan, kadang jadi hanya iya saja atau hanya mau saja seperti itu, Dok, kadang-kadang. Tapi yang di sini yang ingin saya tanyakan, Dok, di sini kan yang tadi dokter jelaskan adalah mengenai mood dan afek yang menurun istilahnya, seperti misalnya ketakutan, ada reaksi emosional seperti shock atau tidak percaya, dan kadang-kadang pasien memang datangnya agak lesu, jadi seperti harus kita bujuk dulu dan lain-lain. Tapi saya ingin bertanya mengenai kasus kami yang sekarang, Dokter Irmi ya. Pada kasus yang sekarang ini, pasiennya saya lihat agak berbeda, Dokter Irmi, karena saya melihat afek dan moodnya itu agak meninggi, dan pasien itu seperti suka tertawa dan seperti entah kenapa tidak takut dan ingin dilaksanakan pemeriksaan seperti itu, Dok. Di sini mungkin saya melihat dari awal apakah ada pasien ini memiliki gangguan sesuatu seperti itu. Namun karena kemarin hanya pemeriksaan forensik saja, jadi memang tidak bisa menggali lagi mengenai keadaan atau keadaan jiwanya. Nah, di sini apakah pada pasien dengan mood atau afek yang meninggi tersebut kita tetap harus melihat perasaannya? Apakah kita tetap harus setiap pemberitaan lain, karena bisa saja yang saya takutkan adalah pasien yang meninggi ini tersebut kadang-kadang mungkin bisa berubah sifatnya, atau mungkin bisa tiba-tiba kita yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah apakah perlakuan tetap sama nggih, Dokter Ilmiah, ataukah mungkin dari pengalaman dokter ada cara jitu atau cara khusus Cara untuk mengetahui jitu. apakah pasien ini meskipun meningkat efek dan moodnya apakah 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 bagaimana kita tahu kalau pasien ini tidak nyaman seperti itu, Iya, Dokter Ilmiah? Mungkin pertanyaan saya agak membingungkan. Mohon iya maaf. agak bingung saya. Tapi mudah-mudahan sama yang dimaksud ya. Artinya adalah bagaimana kita bertanya untuk mendapatkan informasi yang sesuai tentang apa yang dialami pasiennya, ya kan? Nah, bagaimana bertanyanya? Tadi disampaikan bahwa dia bicaranya seperti orang dewasa apa seperti anak-anak? Eh, Kesannya izin sesuai izin umurnya atau enggak? nggak, izin Dok Ilmiah. Menurut saya dari eh, cara bicaranya, cara bagaimana dia menyampaikan sesuatu atau pendapat, cara apalagi pasiennya umur 16 tahun dan di SMK kalau tidak salah, menurut saya tidak sesuai dengan umurnya, mungkin agak sedikit rendah, mungkin seperti anak SMP seperti itu. Ya. Oke, ya jadi lebih rendah dari usianya. Ya. Ini pengamannya bagus karena apapun situasinya kita mau bertanya supaya mendapatkan jawaban yang sesuai atau jawaban yang menggambarkan apa yang terjadi itu disesuaikan dengan pengertiannya dia terhadap pertanyaan kita kan. Jadi kalau mendapatkan kesan ini anak usianya lebih muda dari yang disampaikan secara apa ya umur yang sebenarnya, kita bisa turun ya. Jadi Anda kan pernah jadi anak-anak, pernah juga menghadapi anak-anak gitu kan, pernah gimana Anda bisa merespon pertanyaan atau merespon sikap dari orang lain terhadap kita. Nah, jadi kita mencoba menurunkan bukan kualitas ya, menurunkan cara kita bertanya. Misalnya, jadi apa sih yang dirasakan gitu? Ada sakit, ada apa? Ada ketakutankah gitu? Ya, tidak nyaman atau marah? Ya. Itu kan secara umum bisa ditanyakan pada siapa aja. Tapi kalau sudah menyangkut sesuatu yang dia harus berpikir, misalnya menurut Anda dilakukan apa gitu, ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita bertanya, ini situasinya bagaimana sih untuk mengetahui ini akhirnya adalah suatu pemerkosaan atau sebetulnya tadinya mau sama mau, tapi terus dia nggak merasa nyaman, jadi dia melaporkan sebagai pemerkosaan. Ya, jadi kita juga menilai jawaban dari pertanyaan kita
juga informasi itu yang walaupun tidak disebutkan secara verbal, tapi kita menilai dari ekspresinya, ya. Pengertian juga kita bisa menilai dari ekspresinya. Misalnya anunya dimasukin, aku diiniin, diituin. Nah, kan kita tahu ini anak memang sesuai usianya atau tidak sesuai usianya. Usianya tadi berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun pada umumnya anak zaman sekarang udah tahu dong situasi seperti ini, perlakuan seperti ini. Tapi kita nggak bisa berasumsi juga, kita harus tahu juga tadi yang dilakukan maksudnya sebetulnya seperti apa. Sebetulnya kamu dilakukan apa, tujuannya untuk apa. Sekedar mengetahui tingkat pengetahuannya. Jadi kita mau bertanya juga disesuaikan dengan itu kan. Supaya nggak terlalu tinggi pertanyaannya atau terlalu kekanak-kanakan. Misalnya, masa dokter nggak tahu sih gue diapain gitu. Kalau orang Betawi bilang. Ya. Terus nggak saya melantur kemana-mana jawabannya. Menjawab, cukup menjawab tidak. Karena pertanyaan saya juga agak melantur tadi. Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya juga mau nambahin juga ya. Jadi artinya dalam pemeriksaan ini kita benar-benar misalnya kita bedakan ya. Kita memeriksa pasien dengan keluhan sesak nafas. Satu, sensitivitas kita adalah apapun yang kita lakukan membuat dia akan lebih sesak nafas. Kalau ini suatu situasi yang traumatik, jadi kita mundur. Berarti kita harus berhati-hati. Ya, nah berhati-hati bukannya berarti takut-takut meriksanya. Kita firm sama apa yang kita mau lakukan. Tetapi untuk kehati-hatian itu adalah selalu memberikan informasi. Saya akan melakukan ini, saya akan bertanya ini. Ya, supaya dia tidak merasa, atau misalnya saya bertanya, maksudnya pertanyaan ini adalah untuk mendapat jawaban itu. Ini, itu, ini. Dia tidak merasa dipojokin, nggak merasa diungkit-ungkit situasi yang nggak nyaman. Ya. Lihat jawaban kita sensitif. Kalau misalnya dia kelihatan lebih takut atau marah, kita mencoba membuat dia at ease dengan mengatakan, oh iya, ya, kesannya Anda masih takut, kesannya Anda masih marah. Gimana kita pending dulu deh pertanyaan ini, jawabnya tanya yang lain lagi aja dulu yang lebih aktif terhadap situasinya sekarang aja gitu, nggak menyinggung-nyinggung sesuatu yang sifatnya traumatik.